Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Ciherang serta Ibu Bapak Guru hebat yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi penerapan budaya positif di sekolah pada tanggal 20 Oktober 2023 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankanlah saya menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat inti, yang kelima lain-lain, dan yang keenam doa garis miring tutup. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada Ibu Bapak dimohon untuk berdiri. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan guru hebat SD Negeri 2 Ciherang yang sangat saya hormati dan banggakan, mari kita bersama-sama mengucap puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini kita masih diberi nikmat iman, Islam, dan juga sehat, sehingga kita dapat berkumpul dalam salah satu menghadiri tugas CGP untuk modul 1 dan 4 dalam keadaan sehat walafiat. Juga tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'innya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya
Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di sekolah kita betul-betul menjadi sekolah yang salah satunya menjadi sekolah yang mengimplementasikan kurikulum, baik kurikulum Merdeka yang sekarang sedang kita jalani, juga disiplin positif, di mana berdisiplin positif ini merupakan salah satu budaya yang harus kita laksanakan, kita budayakan di sekolah ini, sehingga yang namanya disiplin karena sanksi sudah tidak ada lagi di sekolah kita. Itu yang saya harapkan. Dengan disiplin positif ini merupakan salah satu disiplin yang memang betul-betul dari dalam hati nurani kita semuanya, hingga siswa-siswa kita sadar bahwa segala sesuatunya bukan karena ada sanksi sehingga berdisiplin, baik disiplin dalam hal tata tertib maupun disiplin dalam pelajaran akademik yang lainnya. Juga kita belajar yang tadinya mungkin kita memberikan terapan-terapan yang disiplinnya disiplin tentang sanksi, ya. Dengan adanya kegiatan ini yang akan nanti disampaikan oleh Ibu Ita tentang berbudaya tentang disiplin positif, kita pahami, kita laksanakan, dan juga kita implementasikan di sekolah kita. Bagaimana sih disiplin positif itu? Ya, tentu saja dengan adanya disiplin ini, bahwa anak terutama ya, mungkin kita sebagai gurunya juga yang harus menjadikan suri teladan. Bagaimana dengan pelaksanaan atau implementasi disiplin positif ini, sehingga dengan adanya disiplin positif ini tidak memberatkan atau tidak jadi beban bagi kita semuanya. Dengan keikhlasan dan dengan penuh tanggung jawab, maka disiplin positif ini lambat laun akan semakin menerap bagi anak-anak kita dan semakin menjadi budaya, sehingga anak-anak itu tidak perlu diingatkan tidak perlu diingatkan bahwa ini sudah merupakan salah satu budaya yang sudah pembiasaan yang seperti ini. Dengan disiplin positif, anak diharapkan tidak hanya di sekolah dasar saja, untuk jenjang ke depannya juga, untuk jenjang yang lebih tingginya juga dapat diterapkan. Karena apabila kita masih menggunakan disiplin sanksi itu, ada beberapa hal, dan juga mungkin anak akan merasa takut dan disiplinnya itu secara terpaksa karena akan mendapatkan sanksi. Dengan adanya disiplin positif yang ada keluar dari dalam dirinya sendiri, bahwa ini sebuah kewajiban yang harus kita jalani sebagai tanggung jawab dan untuk kebaikan kita sendiri, maka dengan otomatis kita semuanya akan sadar bahwa dengan disiplin positif semuanya akan lebih indah dan lebih baik lagi, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini dalam keadaan nyaman, aman, dan tentram, juga semangat. Jadi di lingkungan belajar bisa kita terapkan di mana saja. Dengan disiplin positif ini merupakan tolok ukur bagi kenyamanan atau keamanan ataupun nanti kualitas bagi sebuah pendidikan. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak di sini, Bu Ita nanti akan semakin bertambah ilmunya
dan dapat mengimplementasikannya sehingga banyak memberikan perubahan, menjadi agent of change, agen perubahan di sekolah kita ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat yaitu acara inti. Dan Bapak Guru Hebat, saya akan memperkenalkan ya tentang pemaparan dari diseminasi menyebarkan pemahaman penerapan budaya positif. Ya, ini merupakan salah satu tugas saya dari CGP Angkatan 9 untuk memenuhi di modul 1.4. Selamat datang Bapak Ibu Guru Hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, mari saling mendukung mewujudkan disiplin positif di sekolah tercinta. Konsep utama modul budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana pada pelajar Pancasila atau profil pelajar Pancasila tertera ada 6 aplikasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ayo kita nyanyi dulu ya tentang profil pelajar Pancasila. Semuanya bisa? Bisa. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkenegaraan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Telah kita ketahui pada profil pelajar Pancasila terdapat 6 dimensi. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ayo kita nyanyi dulu ya tentang profil pelajar Pancasila. Semuanya bisa? Bisa. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkenegaraan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Sering mendengar disiplin positif. Kira-kira apa arti disiplin itu? Ada yang mau membantu? Ya boleh. Disiplin itu menurut apa yang sudah menjadi peraturan. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi? Apa? Aturan yang harus dilaksanakan. Iya, aturan yang harus dilaksanakan. Ada lagi? Makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan
ancaman dan hukuman. Manusia yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Motivasi perilaku manusia, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi perilaku manusia. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, murid melakukan disiplin diri karena ia menginginkan imbalan. Motivasi ini satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Kemudian, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi: yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, dan menguatkan dan fokus pada solusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari hukuman ini, yang pertama, tidak terancam atau datang tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Itu yang dinamakan hukuman. Kalau konsekuensinya itu terdiri dari terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru selalu memonitoring murid. Untuk yang restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi ada perbedaan ya Bapak Ibu antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Guru ya. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Ini ada 5 ya. Akan saya contohkan. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada kasus siswa tidak memakai sepatu saat upacara bendera. Sebagai penghukumnya, hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian pembuat merasa bersalahnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Untuk kasus kedua, siswa tidak memakai sepatu saat upacara bendera. Sebagai temannya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu. Kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, untuk sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu pulang, ambil sepatunya. 5 posisi kontrol guru. Kasus yang pertama, siswa tidak memakai sepatu saat upacara bendera. Ayo dong ikut aturan sekolah, tolong bantu ibu. Kali ini tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Itu posisinya sebagai teman. Kemudian yang kedua, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu pulang, ambil sepatunya. Itu sebagai pemantau. Coba untuk berikutnya saya minta ibunya ya untuk membacakannya. Itu contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus
Siswa tidak memakai sepatu saat upacara bendera. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, terima kasih. Nah, ini sebagai manajer. Nah, kira-kira yang saya tampilkan ini, posisi kontrol apakah saya kecewa sekali dengan kamu? Coba, ada yang bisa menjawab? Sebagai teman. Kira-kira sebagai apa? Teman, manajer, atau apa? Atau pemantau? Coba, Ibu Yanti siap menjawab? Ya, jawabannya adalah pemuat merasa bersalah. Ya. Berikutnya, yang kedua, posisi kontrol apakah kamu tidak pernah benar melakukannya, jadi selalu salah ini. Kira-kira sebagai apa ini? Manajer. Sebagai apa coba? Rahma? Sebagai teman. Kita lihat ya jawabannya apa ya. Sebagai penghukum ya, sebagai penghukum. Berikutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira ayo jawabannya apa? Manajer. Sebagai manajer, kita lihat. Iya, betul 100 ya untuk Ibu Kepala Sekolah. Berikutnya, ayo lakukan demi Ibu. Ini paling mudah coba apa ini? Sebagai teman, kita buktikan ya. Iya, 100 untuk semua Bapak Ibu hebat. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum. Tadi sebagai teman sudah, manajer sudah. Kira-kira apa? Pemantau. Iya, sebagai pemantau, ya. Nah, dari contoh kasus tadi, ya, kita jadi tahu, ya, bahwa dalam posisi kontrol tadi, guru harus selalu menjaga ya sikap kita. Yang keras, ya. Yang pertama bersifat abstrak. Yang kedua berupa pertanyaan universal. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Yang ketiga sedikit saja agar mudah dipahami. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir dilibatkan saat membuat keyakinan kelas semua warga kelas atau sekolah. Bapak Ibu, kira-kira di kelas kita apakah sudah dibuat keyakinan kelasnya atau belum? Sudah, terima kasih. Ya, kira-kira dalam membuat keyakinan kelas, apakah semua siswa dilibatkan? Iya, semua siswa dilibatkan. Memang harus seperti itu ya Bu ya. Jadi kita harus melibatkan siswa-siswi kita untuk membuat keyakinan kelas dengan tanpa paksaan dari guru kelasnya. Pada hari ini ya kita akan membuat kesepakatan kelas. Kalian sudah siap semuanya? Ya. Apa tujuan dari kesepakatan kelas? Supaya apa? Supaya kelas kita tertib dan disiplin ya. Nanti dari kalian semua menulis pendapat masing-masing di kertas post-it yang Ibu berikan, dan nanti hasilnya kalian tempel di papan di kertas plano ya, di kertas plano. Nanti di sini ya Ibu tulis ya kesepakatan kelas.
Berikutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 tahapan ya, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas ya. Tambahkan sedikit teks. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi jika ada anak yang salah atau anak yang melakukan dengan tidak sengaja, itu anggap wajar ya. Soalnya kita juga pernah melakukan itu. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Seperti tadi ya, yang dihukum misalkan karena tidak memakai sepatu di saat jam upacara ya, itu karena mungkin siswa tersebut mempertahankan, ada alasan tersendiri. Berikutnya, menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Contoh penerapan segitiga restitusi. Kasusnya ini, saya kebetulan membuat kasus ini itu nyata ya, yang ada di kelas. Nanda tidak terima hasil pekerjaannya dicontek oleh temannya. Ia marah dan menggebrak meja, tidak dapat menahan emosinya. Ini ya, kita ada videonya. Suaranya coba. Mas, kamu bertengkar dengan Nasra ya? Iya Bu, habis kesal sih Najwa terus-menerus mencontek pekerjaan saya. Oh begitu, wajar. Jika ibu berada di posisi kamu, ibu juga akan membuat hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan pada Najwa? Saya marah Bu, saya maki-maki Najwa, tanpa sadar saya menggebrak meja. Oh begitu, pasti kamu berbuat seperti itu ada alasannya ya? Iya Bu, masa sih saya hanya diam? Saya kan sudah susah payah mengerjakan tugas dari Ibu, tapi Najwa malah menyontek pekerjaan saya, tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah kalau kamu marah karena tidak rela pekerjaannya dicontek oleh Najwa begitu saja. Itu sangat menghargai tindakan kamu Nanda, tidak berbuat lebih buruk daripada itu, misalnya memukul. Iya Bu. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu malah sampai menggebrak meja, apakah sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Iya Bu. Iya. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Menghargai sesama teman. Menghargai sesama teman atau menghormati sesama teman. Menurut kamu penting tidak menghormati antar teman kamu? Penting Bu. Iya. Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan saat kamu sedang marah? Saya harus lebih sabar Bu. Iya. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Bu. Iya. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih sabar jika nanti ada yang
Nah itu ya kasus yang sudah saya tangani di kelas. Kira-kira dari kasus tersebut apa yang bisa Ibu Bapak simpulkan? Coba. Boleh? Ibu Eka coba. Dari kasus yang tadi sudah ditonton kita semuanya, dapat kita simpulkan bahwa Nanda itu anak yang bertanggung jawab. Di situ Nanda melakukan pekerjaan sendiri, berusaha sendiri, kemudian ada teman menyontek, namun dia nggak terima, marah. Nah di situ seorang guru, Ibu Ita sendiri, memberikan arahan mengenai keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Di situ Nanda merasa tidak dihargai hasilnya dicontek oleh temannya karena temannya tidak berusaha sendiri. Namun di sini posisi Bu Ita tidak menyalahkan Nanda, namun menggiring Nanda untuk menyadari kesalahannya dan bagaimana untuk memberikan perubahan positif ke depannya atas apa yang Nanda lakukan. Mungkin itu Ibu. Jadi dari kesimpulan tersebut mungkin ada yang menambahkan lagi, boleh? Boleh menambahkan? Iya boleh. Ibu kepala sekolah mau menambahkan boleh. Ya terima kasih. Saya di sini akan menambahkan dari pendapat Bu Eka bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh seorang guru kelas itu sudah baik seperti itu, karena keyakinan kelas itu dibuat oleh bersama-sama antara guru dan juga dengan warga kelas tersebut. Ada hal yang membuat Nanda menjadi marah karena hasil pekerjaannya dicontek oleh temannya yang lain. Pun juga untuk Nanda sudah memperlihatkan bahwa dia bertanggung jawab untuk meminta maaf dan sebagainya. Tetapi alangkah lebih baiknya lagi nanti apabila mungkin Bu Ita juga bertanya kepada yang menyonteknya itu, ya, bahwa hal tersebut itu merupakan hal yang kurang baik, ya, menyontek pekerjaan teman. Kenapa tidak berusaha? Apabila tidak tahu, tidak bisa, mungkin bisa bertanya. Kecuali mungkin nanti mengerjakannya dengan Anda juga bisa. Apabila dengan cara berdiskusi atau bekerja kelompok atau bekerja bareng-bareng gitu ya. Jadi tidak membuat rekan kita merasa bahwa saya itu pekerjaannya dicontek orang. Udah capek-capek bekerja tapi dicontek orang. Yang namanya nyontek mungkin enak seperti itu. Dan hal demikian juga bisa kita nanti sampaikan ke depan siswa semuanya bahwa dengan seperti ini kita membuat bahwa sebuah disiplin ini ada sebuah bukan keterpaksaan. Ini sebuah keikhlasan yang keluar dari dalam diri kita semuanya. Bukan hanya siswa, kita juga tetap harus belajar untuk berdisiplin positif dalam hal-hal tertentu. Semuanya. Jadi itulah keyakinan kelas itu membuat kelas juga nyaman buat semuanya. Terima kasih Bu Ita sudah melaksanakan implementasi bahwa disiplin positif itu sudah mulai dibudayakan di kelasnya. Saya juga meminta kepada ibu-ibu wali kelas yang lainnya, juga guru bidang, untuk mengimplementasikan bahwa budaya positif harus kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Siapa kira-kira yang mau maju ke depan untuk memimpin SPP-nya? Siap? Siapa? Ya, Ibu Eka siap? Boleh. Yang lain berdiri, coba. Baik teman-teman, kita SPP dulu ya, supaya kita lebih semangat lagi. Aku pohon mangga tinggi dan besar. Maaf. Dulu kita ice breaking terlebih dahulu supaya kita lebih fresh lagi ya Ibu Bapak ya. Ya. Ya, siap semuanya? Ya. Oke. Aku pohon mangga tinggi dan besar. Ini dahanku dan ini rantingku. Jika aku ditebang, ku akan tumbang. Tumbang ke kanan.
sehingga kita atau kelas kita bisa aman, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaryati, Noksarwisa, guru SDN 2 Ciherang. SDN 2 Ciherang. Menurut saya apa yang bangga sudah dengan Bu Ita dipaparkan yang oleh Ibu masuk Ita Rosita guru mengenai penggerak. budaya positif itu Diseminasi sangat yang penting dipaparkan oleh Ibu untuk Ita diterapkan di sangat sekolah ini. menginspirasi Karena masih kami banyak semua. murid di sekolah Sehingga ini kami, terutama yang saya disiplinnya pribadi, itu tergerak karena untuk faktor melakukan intrinsik, perubahan-perubahan bukan positif karena untuk faktor anak didik intrinsik. kami di kelas atau di sekolah Dan kami. juga saya sebagai Mudah-mudahan guru jadi tahu diseminasinya cara bisa mengimbaskan ke memposisikan sekolah lain kita sebagai dan selalu guru bermanfaat apakah sebagai untuk teman, meningkatkan motivasi penghukum, siswa atau dalam pemantau. capaian pembelajaran. Maka Demikian dari itu yang bisa saya saya sangat sampaikan. bersyukur Selamat adanya kepada Bu Ita diseminasi yang sudah dilakukan melaksanakan oleh Ibu Ita Rosita diseminasi dengan baik. bermanfaat Sekian, bagi kami, terima kasih. khususnya bagi Wassalamualaikum diri saya warahmatullahi sendiri. wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.